Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur Kadus Pangola. Semoga dulur-dulur semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan sharing terkait tugas dan fungsi KAUR keuangan. Setelah kita mengenal kepala desa sebagai nakoda dan sekretaris sebagai manajer administrasi, kini kita akan bertemu dengan salah satu perangkat desa yang memegang peranan krusial dalam pengelolaan uang rakyat, yaitu Kepala Urusan Keuangan atau sering disingkat KAUR Keuangan. Apa saja tugas dan fungsinya? Yuk kita bedah. KAUR Keuangan adalah salah satu bagian dari pelaksana teknis di struktur organisasi pemerintahan desa. Ia bertanggung jawab langsung kepada sekretaris desa. Peran utama KAUR Keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan tata kelola keuangan desa. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Pertama, KAUR Keuangan berperan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan desa. Ini adalah fondasi transparansi anggaran. Tugasnya meliputi menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut dengan APBDes. Bersama tim penyusun APBDes, KAUR Keuangan menyiapkan data dan proyeksi keuangan untuk APBDes. Selanjutnya, melakukan penata usahaan keuangan. Ini mencakup pencatatan semua transaksi keuangan desa, baik pendapatan maupun belanja, ke dalam buku kas umum dan buku-buku pembantu lainnya secara tertib, menyusun laporan realisasi APBDes. Secara berkala, KAUR Keuangan membuat laporan tentang seberapa banyak anggaran yang sudah digunakan dan untuk apa saja, serta membandingkannya dengan rencana awal, melakukan pengendalian anggaran, memastikan setiap pengeluaran tidak melebihi alokasi yang telah ditetapkan. Kedua, pengelolaan sumber pendapatan desa. Ini penting untuk kemandirian finansial desa. KAUR Keuangan berfungsi untuk mengadministrasikan pendapatan asli desa atau PADes, mengelola pencatatan dan pelaporan pemasukan dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, dan lain-lain. Menerima dan menata usahakan dana transfer. Ini termasuk alokasi dana desa atau yang disebut dengan ADD, dana desa atau DD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan lainnya di pemerintah di atasnya. Melakukan verifikasi dokumen pendapatan, memastikan setiap sumber pendapatan memiliki dasar hukum dan bukti yang sah. Dan yang ketiga, pembukuan dan pertanggungjawaban. Ini tentang integritas dan akuntabilitas. KAUR Keuangan bertugas menyelenggarakan pembukuan keuangan desa, mencatat semua transaksi secara sistematis dan kronologis sehingga mudah dilacak dan diperiksa. Melaksanakan pertanggungjawaban APBDes, mempersiapkan laporan akhir tahun, anggaran yang akan disampaikan kepada kepala desa, BPD, dan masyarakat. Laporan ini harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan rekonsiliasi data keuangan, mencocokkan data yang ada di buku kas dengan data di rekening bank desa. Membantu pemeriksaan keuangan, siap membantu jika ada audit dari pihak berwenang untuk memastikan pengelolaan keuangan desa sudah benar. Jadi, peran KAUR Keuangan ini sangat strategis dan membutuhkan ketelitian, kejujuran, serta pemahaman yang baik tentang peraturan keuangan. Mereka adalah penjaga amanah anggaran desa yang memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kemajuan desa. Semoga video ini memberikan pencerahan tentang pentingnya peran KAUR Keuangan. Mari kita dukung para perangkat desa dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya seputar pembangunan desa. Sampai jumpa. Kadus Pangaula, ngabdi setiap waktu ngawangun, dusun sajati. Bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.